7 Mei 2025. Api menjalar di tanah yang oleh 3 agama besar dunia disebut suci. Yerusalem, kota sejarah ribuan tahun, kini berubah jadi neraka api. Ribuan orang dievakuasi, puluhan luka-luka dan kawasan hijau yang dulu menyejukkan, kini hangus menjadi arang. Tapi yang lebih mengerikan bukanlah kobaran api, melainkan keheningan dunia yang menyertainya. Pagi itu, 7 Mei 2025, Yerusalem diselimuti hawa panas yang tak biasa. Suhu melonjak drastis sejak fajar menyingsing, mencetak rekor 39 derajat Celcius pada pukul 8 pagi. Angin timur berhembus kencang, menggulung debu-debu gurun ke arah barat daya, membelai pepohonan yang telah kering kerontang akibat musim panas yang datang lebih cepat dari biasanya. Namun tak seorang pun menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari bencana terburuk yang melanda Yerusalem dalam lebih dari 1 dekade terakhir. Pukul 9.12 pagi waktu setempat, seorang warga melaporkan kepulan asap dari kawasan hutan kecil di lereng barat pegunungan Yerusalem dekat permukiman Ramat Razil. Beberapa menit kemudian, laporan serupa bermunculan dari wilayah Eshtaol Neve Ilan dan Mesilat Zion. Semua berada dalam radius sekitar 20 km dari pusat kota Yerusalem. Yang mengerikan, api muncul hampir serempak di keempat lokasi tersebut, dalam kurun waktu kurang dari 30 menit. Petugas pemadam pertama yang tiba di lokasi menggambarkan situasi sebagai mimpi buruk angin mengipasi nyala api seperti bensin dituangkan ke atas bara. Vegetasi kering terbakar dalam hitungan detik, dahan, semak, dan bahkan rumah-rumah kayu tua mulai menyala sebelum sempat disemprot air. Api menjalar dengan kecepatan hampir 1 km per 6 menit, menjadikan upaya pengendalian mustahil dilakukan dengan cara konvensional. Laporan dari layanan pemadam kebakaran menyebutkan lebih dari 163 titik api aktif tercat hingga pukul 11 siang, menjadikannya kebakaran paling luas dalam sejarah modern Yerusalem. Bahkan kebakaran besar pada 2016 dan 2021 tak sampai menembus angka tersebut. Dalam waktu 4 jam, area yang terkena dampak meluas hingga lebih dari 2.000 hektar. Kawasan hutan Canada Park, salah satu paru-paru alami terbesar dekat Yerusalem, terbakar habis. Jalur utama penghubung Tel Aviv Yerusalem terpaksa ditutup. Ratusan kendaraan terjebak di jalan tol, sementara kobaran api makin mendekat. Kamera CCTV jalan tol menangkap momen-momen dramatis, langit berubah jingga. Asap menyelimuti pandangan hanya dalam hitungan detik, dan pengendara meninggalkan kendaraan mereka demi menyelamatkan diri. Di sisi selatan, api merambat menuju komunitas Neve Shalom, sebuah desa unik tempat warga Yahudi dan Arab hidup berdampingan. Penduduk dipaksa mengungsi dengan cepat. Rumah-rumah tinggal ditinggalkan begitu saja. Anak-anak menangis, orang tua panik, dan sejumlah lansia harus dievakuasi menggunakan tandu oleh relawan medis. Situasi makin memburuk saat salah satu gardu listrik utama di utara Yerusalem meledak akibat sambaran api. Pemadaman listrik menyebar ke beberapa wilayah di kota, termasuk rumah sakit dan pos pemadam. Tim medis harus menggunakan generator darurat untuk mempertahankan fungsi ventilator dan alat bantu hidup lainnya. Pukul 3 sore, Perdana Menteri Netanyahu mengadakan rapat darurat dengan militer Badan Keamanan Dalam Negeri, Shin Bet, dan Otoritas Kebakaran Nasional. Keputusan diambil cepat, Yerusalem dalam status darurat penuh. Seluruh unit penyelamat dikerahkan, termasuk helikopter tempur dan pesawat C-130 Hercules yang dimodifikasi untuk menjatuhkan bom air. Namun, api tak menunjukkan tanda-tanda melambat, justru semakin liar. Karena suhu panas ekstrem kebakaran menciptakan efek firestorm, fenomena di mana api menghasilkan anginnya sendiri, menyedot oksigen dari sekeliling, dan menyebabkan ledakan-ledakan mini dalam area terbakar.
Dari udara tampak jelas, Yerusalem tampak seperti pulau kecil yang dikepung lautan api dari barat. Asap naik hingga lebih dari 3.000 meter ke langit, membuat langit kota suci tampak gelap, meski matahari masih bersinar terang. Pada saat malam menjelang, lebih dari 7.500 warga telah dievakuasi. Ribuan lainnya bersiap mengungsi sambil berkemas seadanya. Di pos pengungsian darurat, antrean warga mengular, mencari air, obat-obatan, dan kabar dari keluarga mereka yang belum diketahui keberadaannya. Tetapi yang paling menakutkan dari semua ini bukanlah kobaran apinya, melainkan kenyataan bahwa tidak seorang pun bisa memastikan dari mana sebenarnya api bermula. Apakah ini hanya bencana alam biasa? Ataukah ada tangan tersembunyi yang sengaja menyulutnya? Api menjalar, asap menebal, dan Yerusalem diliputi kepanikan. Pemerintah Israel pun bergerak cepat, nampak selalu berarti cukup. Dalam kondisi ekstrem seperti ini, bahkan negara sekuat Israel pun nyaris bertekuk lutut di hadapan amukan alam. Pukul 3:30 sore waktu setempat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tampil di layar televisi nasional, wajahnya tegang. Dengan suara datar namun tegas, ia menyatakan, Netanyahu, ini adalah bencana nasional. Seluruh sumber daya negara akan dikerahkan. Yerusalem akan kita pertahankan, apapun biayanya. Tak lama kemudian, instruksi darurat diberlakukan. Seluruh armada pemadam kebakaran nasional, termasuk dari wilayah utara dan selatan, digerakkan ke wilayah Yerusalem dan Judea Tengah. Lebih dari 2.300 personel tanggap darurat dikerahkan dalam waktu kurang dari 24 jam, menjadikan ini salah satu operasi penyelamatan terbesar sejak Perang Gaza. Yang dikerahkan bukan hanya pemadam biasa. Pasukan elit dari IDF, Israel Defense Forces, turun langsung membantu, terutama di wilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam. Unit insinyur militer bahkan membangun skat darurat di sekitar pemukiman penting untuk mencegah rambatan api. Namun, angin Khamsin yang bertiup dari arah gurun membawa udara panas dan kering. Alih-alih membantu, setiap helikopter yang terbang justru menghadapi turbulensi parah akibat pusaran api. Setidaknya 2 helikopter pemadam sempat gagal menjatuhkan air secara akurat karena angin memutar balik cairan ke arah yang salah. Salah satu pilot bahkan dikabarkan mengalami luka akibat ledakan kecil saat pesawat menyentuh medan yang terlalu panas. Karena parahnya kondisi, Israel meminta bantuan internasional. Negara-negara sahabat merespons. Italia dan Yunani segera mengirimkan pesawat pemadam khusus jenis CL-14. Prancis, Kroasia, Siprus, dan Ukraina juga menyatakan kesiapannya membantu. Namun, bantuan ini bukan tanpa tantangan. Asap tebal membatasi jarak pandang hingga hanya 200 meter di beberapa zona kritis. Teknologi pemetaan satelit digunakan untuk memandu rute penerbangan dan mendeteksi titik api terbesar. Google Earth dan sistem satelit milik IDF difungsikan penuh untuk mengordinasi serangan dari udara. Di darat, para petugas harus mengenakan masker oksigen dan baju tahan api penuh. Beberapa bahkan bekerja dalam kondisi dehidrasi parah karena suhu di dalam zona api mencapai lebih dari 54 derajat Celcius. Cukup panas untuk melelehkan bagian plastik kendaraan. Layanan medis pun kewalahan. Ambulans selalu lalang membawa korban yang terkena luka bakar ringan hingga sedang, sebagian besar karena upaya menyelamatkan rumah mereka sendiri. Rumah sakit Hadassah di Yerusalem membuka 3 ruang darurat tambahan. Tenaga medis cadangan dipanggil pulang dari libur mereka, dan mahasiswa kedokteran dikerahkan untuk mendukung tenaga logistik medis.
Di sisi kemanusiaan, Palang Merah Israel, David Adom, membangun tenda-tenda pengungsian di sekitar Beit Shemesh dan Modi'in. Namun, kapasitas tenda hanya untuk sekitar 3.000 orang, sementara jumlah pengungsi terus melonjak menembus 10.000 jiwa pada malam pertama. Para pengungsi banyak yang hanya mengenakan pakaian tidur tanpa dokumen, uang tunai, atau ponsel. Warga sipil dari berbagai daerah di Israel membuka rumah mereka bagi para pengungsi, memperlihatkan solidaritas yang luar biasa. Sejumlah sinagoga dan masjid lokal di daerah yang aman bahkan menjadi tempat penampungan darurat lintas agama. Namun, tekanan publik pun mulai muncul. Banyak warga menuduh pemerintah terlambat bereaksi. Ada yang menuntut mengapa sistem deteksi dini tak bekerja maksimal dan mengapa tidak ada penyiraman preventif sebelum musim panas dimulai. Di media sosial, tagar "Where is the State" dan "Jerusalem Burns" mulai viral, memperlihatkan kemarahan yang merasa ditinggalkan. Netanyahu mencoba menenangkan publik dengan menjanjikan penyelidikan menyeluruh setelah api padam. Tapi rakyat ingin jawaban sekarang. Satu hal menjadi jelas. Meski Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pertahanan canggih dan pasukan militer tangguh, hari itu mereka berhadapan dengan kekuatan yang tak bisa dibungkam dengan senjata alam liar yang mengamuk tanpa kompromi. Di tengah kepanikan dan kekacauan yang melanda Yerusalem, satu pertanyaan muncul dalam benak banyak orang. Apakah ini benar-benar bencana alam? Atau ada yang sengaja membakar kota suci ini? Pada awalnya, pemerintah dan media arus utama menyebut kebakaran sebagai akibat cuaca ekstrem. Suhu tinggi, angin kering, dan vegetasi yang mudah terbakar dianggap sebagai kombinasi maut yang memicu bencana. Namun, semakin banyak informasi yang bermunculan, semakin banyak pula celah dalam narasi resmi itu. Fakta pertama yang mencurigakan adalah lokasi awal kebakaran. Setidaknya 4 titik api muncul hampir bersamaan dalam rentang waktu kurang dari 30 menit. Dan semuanya berada di lokasi yang secara strategis mengelilingi kota Yerusalem, Ramat Raziel, Estaol, Neve Ilan, dan Mesilat Zion. Pakar keamanan menyebut skenario ini sangat tidak biasa. Seorang analis senior di Shin Bet, Badan Intelijen Dalam Negeri Israel, yang diwawancarai oleh Channel 12 dengan identitas disamarkan, menyebutkan bahwa kebakaran alami biasanya bermula dari satu titik dominan dan kemudian menyebar. Tapi kali ini justru simultan dan menyebar dari luar ke dalam. Polanya menyerupai skema pembakaran terencana. Fakta kedua, tidak ada laporan petir atau percikan listrik di lokasi awal kebakaran. Biasanya, kebakaran hutan besar bisa dipicu oleh sambaran petir, kabel listrik rusak, atau kelalaian manusia. Namun, seluruh wilayah yang terbakar pada hari itu tidak sedang dilalui badai. Dan menurut Israel Electric Corporation, tidak ada gangguan teknis di jaringan utama saat api pertama kali muncul. Dan yang ketiga, beberapa saksi mata melaporkan aktivitas mencurigakan sebelum kebakaran. Seorang warga Neve Ilan yang hanya ingin disebut sebagai Shira mengaku melihat 2 orang asing berpakaian hitam memasuki area hutan dengan ransel besar dan meninggalkan lokasi dengan terburu-buru. Ia sempat memotret kendaraan mereka, namun plat nomornya tertutup lumpur. Polisi disebut sedang memeriksa laporan ini, namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi. Di media sosial, kecurigaan berubah menjadi spekulasi liar. Banyak netizen menduga ini adalah aksi sabotase terencana untuk menciptakan instabilitas di Yerusalem. Beberapa mengaitkan insiden ini dengan kelompok ekstremis yang sedang aktif di wilayah tepi barat dan Gaza. Lebih mencengangkan lagi, situs intelijen militer Rusia South Front menyebut adanya kemungkinan bahwa kebakaran ini merupakan bagian dari false flag operation. Operasi terselubung yang dilakukan oleh pihak tertentu, namun disamarkan agar tampak seperti ulah lawan. Motifnya?
Untuk menciptakan alasan darurat nasional, memperkuat kontrol politik, atau mengalihkan perhatian publik dari isu dalam negeri. Namun spekulasi paling keras datang dari Iran dan kelompok Houthi di Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi yang diunggah di media milik Houthi, mereka menyebut Israel sedang menerima balasan dari langit yang marah, dan api Yerusalem adalah bayangan dari dosa-dosa perang Gaza. Meski tidak ada klaim tanggung jawab langsung dari kelompok manapun, pesan ini dianggap sebagai perayaan simbolik, dan bagi beberapa analis, kemungkinan sinyal keterlibatan tidak langsung. Menanggapi semua spekulasi ini, juru bicara pemerintah Israel menyatakan, kami sedang menyelidiki semua kemungkinan, termasuk sabotase. Namun untuk saat ini, fokus utama kami adalah menyelamatkan nyawa dan memadamkan api. Namun publik tetap bertanya, jika ini sabotas, siapa pelakunya? Dan lebih penting lagi, bagaimana bisa negara dengan sistem keamanan seketat Israel kecolongan dalam skala sebesar ini? Kini, kebakaran di Yerusalem bukan hanya bencana alam. Ia telah menjadi teka-teki geopolitik. Sebuah krisis nasional yang bisa merembet menjadi ketegangan regional jika pelaku terungkap dan terbukti berasal dari luar negeri. Dunia menahan napas. Apakah Yerusalem terbakar karena cuaca? Atau karena dendam yang membara? Duniaps, The Mac Ketenusiaan. Ketika api mengamuk dan langit Yerusalem menjadi merah darah, ketika ribuan warga melarikan diri dari rumah mereka dengan pakaian tidur dan mata penuh air mata, dunia justru diam. Tidak ada pernyataan darurat dari PBB. Tidak ada konferensi pers dari Washington, Paris, Berlin, atau Beijing. Tidak ada peringatan kemanusiaan. Tidak ada peringatan darurat global. Seolah-olah, kota suci yang terbakar ini bukan urusan siapa-siapa. Mengapa dunia membisu ketika Yerusalem terbakar? Apakah karena kelelahan akan konflik yang tak berkesudahan di Timur Tengah? Apakah karena banyak pihak menilai ini hanya satu lagi tragedi Israel dan karenanya tidak cukup netral untuk mendapat simpati global? Atau karena banyak negara enggan terlihat memihak dalam konflik yang jauh lebih dalam dari sekadar kebakaran? Padahal yang terjadi di Yerusalem hari itu bukan tentang politik, bukan tentang agama, bukan tentang perang. Ini tentang manusia. Tentang ibu-ibu yang menggendong bayi mereka menyusuri jalan berasap mencari tempat aman. Tentang anak-anak yang kehilangan rumah dan harus tidur di bangku sekolah yang dijadikan barak pengungsian. Tentang warga lansia yang terjebak di rumah mereka sendiri karena evakuasi terlalu lambat datang. Tentang para medis yang harus memilih siapa yang lebih dulu diselamatkan karena ambulans hanya tersisa satu. Dan dalam semua ini, dunia memilih untuk tidak bersuara. Tagar Pray for Jerusalem tidak pernah menjadi trending. Tidak ada filter khusus di Instagram untuk Yerusalem. Tidak ada foto-foto selebritas dunia dengan kata solidarity atau support. Tidak ada bendera Israel dikibarkan setengah tiang di ibu kota negara-negara sahabat. Ironis, ketika Paris terbakar pada 2019, dunia bersatu. Ketika Notre Dame dilalap api, pemimpin dari 5 benua menyatakan duka, dan miliaran dolar mengalir sebagai donasi restorasi. Tetapi, ketika kota suci 3 agama dunia Yerusalem dibakar dari segala arah, reaksi dunia adalah hening. Sejumlah negara tetangga seperti Mesir, Yordania, dan Turki memang mengirim pesan simpatik singkat, tetapi tak ada tindakan konkret. Bahkan negara-negara Uni Eropa yang biasanya cepat bereaksi terhadap bencana global kali ini lambat dan canggung. Diduga karena ketegangan politik Israel-Palestina yang terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara Barat enggan terlihat terlalu peduli. Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, baru mengeluarkan pernyataan 48 jam setelah kebakaran. Itu pun hanya satu paragraf standar dari Gedung Putih. Isinya, kami memantau situasi dan berharap keselamatan bagi warga Yerusalem. Tak ada janji bantuan, tak ada pengiriman pesawat pemadam, tak ada bantuan logistik.
Kontras sekali jika dibandingkan dengan saat kebakaran hutan melanda California atau Australia, ketika negara-negara sekutu langsung mengirim bantuan dan dukungan militer. Kali ini, Israel sendirian. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah malah mengisi ruang hening itu dengan komentar sinis. Beberapa tokoh politik di Iran, Suriah, dan Lebanon menyebut kebakaran sebagai tanda kehancuran moral Zionisme. Media-media pro-Hamas memutar ulang video-video Yerusalem terbakar dengan musik kemenangan di latar belakang. Bahkan ada konten TikTok viral dari Gaza yang menertawakan situasi Yerusalem. Bayangkan, penderitaan manusia dijadikan bahan hiburan. Apa yang terjadi ini bukan sekadar bencana ekologis, melainkan bencana moral global. Di saat api menghanguskan sejarah, budaya, dan nyawa manusia, dunia justru sibuk mempertimbangkan posisi politik sebelum menunjukkan empati. Dan pada akhirnya, yang benar-benar membantu Yerusalem bukanlah negara-negara besar, bukan organisasi internasional, melainkan rakyat biasa. Warga dari kota-kota kecil seperti Beersheva, Netanya, dan Haifa berkendara sendiri membawa makanan, air, dan pakaian ke tenda-tenda pengungsi. Mahasiswa, guru, bahkan anak sekolah menengah datang sebagai relawan. Solidaritas muncul bukan dari para elit, tapi dari akar rumput. Ketika bisu, siap berbicara. Ketika politik memilih diam, kemanusiaan bersuara. Dan dari reruntuhan asap di Yerusalem, satu pesan menggema. Kita tidak butuh simpati dari dunia. Kita butuh manusia yang masih peduli.